Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan ini saya Maistiani selaku mahasiswa PPG kategori 2 dari Universitas Negeri Semarang yang saat ini ada di kelas 6 ingin mewawancarai Bapak selaku pengawas dari Dinas Pendidikan Jagan mengenai penggunaan soal-soal bertipe HOTS pada siswa. Topik yang akan saya tanyakan kepada Bapak kali ini yaitu mengenai kegiatan penilaian hasil belajar bahasa Indonesia yang dilakukan guru belum menggunakan soal-soal bertipe HOTS. Berikut daftar pertanyaannya, Pak. Yang pertama, di sini saya memiliki permasalahan mengenai guru belum menggunakan soal-soal bertipe HOTS dalam kegiatan penilaian hasil belajar. Menurut Bapak, apa saja faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut? Terima kasih Mbak Mai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada saya. Menurut saya, sebenarnya seharusnya guru itu harus bisa untuk membuat soal yang pas, mestinya harus bisa. Nah, tapi pada kenyataannya di sekolah-sekolah masih ada beberapa guru yang tidak menggunakan soal HOTS. Nah, ini mungkin disebabkan beberapa hal. Yang pertama mungkin karena guru itu sendiri belum mengetahui apa sebenarnya soal HOTS itu. Jadi mungkin saja dari guru itu sendiri belum tahu apa soal HOTS itu. Kalau tidak tahu apa soal itu berarti tidak bisa menggunakan bagaimana cara membuat soal HOTS. Yang kedua, mungkin juga guru itu sudah mengetahui, tetapi melihat kemampuan dari siswa, yang mana apabila soal HOTS ini mungkin disampaikan ke anak, mungkin anak secara umum ya, bukan seluruhnya, tapi secara umum. Tapi di sini sebagian kecil mungkin ada yang bisa, mungkin belum bisa atau masih bisa. Nah, itu kalau menurut saya seperti ini, Pak. Tapi sebenarnya memang soal HOTS ini harus digunakan, ya, baik pembelajaran bahasa Indonesia maupun pelajaran. Pertanyaan kedua, Bapak, mengapa soal-soal HOTS itu perlu diberikan kepada siswa? Ya, terima kasih. Soal HOTS ini memang harus diberikan kepada siswa, karena soal HOTS ini adalah soal dalam memerlukan jawaban ini memerlukan pemikiran atau penamatan. Jadi dalam menjawab itu tidak langsung menjawab iya atau tidak, tapi dalam menjawab soal itu anak harus bisa berpikir, harus bisa menganalisis, kemudian akhirnya dari berpikir itu, dari menganalisis itu baru bisa menyimpulkan. Nah, ini yang memang yang kita perlukan di sini. Jadi dengan cara seperti itu maka anak nanti bisa melatih pola pikirnya. Jadi dalam menjawab itu tidak langsung asal menjawab, tapi dipikir dulu, dianalisis baru bisa. Selanjutnya, Bapak, kepada siapa saja guru bisa berlatih untuk menyusun soal-soal HOTS? Untuk saat ini Mbak Bu Mei ya, jadi supaya guru itu bisa berlatih untuk menyusun soal-soal HOTS itu sebenarnya bisa belajar sendiri. Ya, sekarang kan sudah dibuka, artinya sudah dibuka secara online. Pembelajaran itu bisa melalui YouTube, di sana bisa mencari soal-soal dari video-video itu, dari YouTube itu nanti bisa belajar ya. Terus kemudian dengan membuka plafon Merdeka Belajar, di sana juga ada contoh-contoh soal, ada contoh-contoh pembelajaran dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu terkendala oleh mungkin karena teknologi, karena tidak ada HP, tidak ada laptop tidak ada sinyal, mungkin satu bisa berlatih atau bertanya kepada temannya
tanya dulu ya. Kalau teman sejawat itu tidak ada yang bisa menjawab, tidak bisa menerangkan, bisa bertanya kepada kepala sekolah. Kalau kepala sekolah misalnya sudah bisa ya sudah, tapi kalau pengen lagi misalnya bisa kepada pengawasnya masing-masing untuk diskusi masalah soal. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin sudah sebagian terjawab pertanyaan ketiga tadi Pak. Selanjutnya yaitu di mana kita sebagai guru bisa belajar untuk menyusun soal-soal HOTS? Di mana kita bisa menyusun soal-soal. Nah, Bisa belajar. kita poinnya apa? Kita bisa belajar. Di mana kita bisa belajar untuk menyusun soal-soal Nah, HOTS? jadi ada beberapa cara ya, tadi sudah saya katakan ya. Jadi kalau mau belajar secara mandiri ya tadi belajar lewat online. Bisa melalui platform Merdeka Belajar, bisa melalui channel YouTube, bisa melalui narasumber-narasumber yang lain, atau bisa juga mengikuti diklat, ya bisa mengikuti diklat yang khusus mengenai soal-soal yang seperti itu, atau mungkin ya itu tadi tanya kepada pengawas atau kepala sekolah atau Pak, selanjutnya, kapan seharusnya soal-soal HOTS diberikan kepada siswa? Soal-soal ini yang tepat ya, yang tepat itu kita berikan ketika kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Ya. Kalau misalnya dalam pembelajaran, kalau dalam kurikulum 13 ya kelas 6 kan masih kurikulum 13 ya. Nah, kelas 3 saat ini kan masih menggunakan kurikulum 13. Nah, misalnya dalam tema 1 sudah selesai, karena harus ada evaluasi setelah tema 1 selesai. Tetapi itu akan lebih bagus manakala panjenengan pengen mengukur kemampuan siswa dalam pembelajaran itu sampai di mana, itu kadang dikasih beberapa soal, 1 atau 2 setelah pokok bersama apa istilahnya ya, kalau tema subtema ya, misalnya subtema ini sebenarnya soal bahwa nanti subtema ini selesai, nanti setelah selesai semuanya nanti kita berikan soal. Jadi nanti siswa sudah yang penting di sini kuncinya siswa diberitahu soal itu bentuknya seperti ini, cara menjawabnya seperti ini. Nah, siswa itu jangan sampai keliru setiap soal dikatakan Pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana solusi yang dapat Bapak berikan untuk menyelesaikan masalah guru belum menggunakan soal-soal bertipe HOTS dalam kegiatan penilaian hasil belajar? Terima kasih. Nanti kalau dalam monitoring masih menjumpai guru-guru yang belum menggunakan seperti itu, nanti akan bisa dengan pembinaan baik di dalam ruang lingkup sekolah itu, nanti akan saya kumpulkan bersama dengan guru yang lain. Nanti kita berikan penjelasan soal-soal HOTS itu bagaimana. Kalau nanti masih banyak yang seperti itu, nanti menggunakan fasilitas gugus, nanti kita kumpulkan, kita berikan semacam penjelasan dan membahas masalah khusus mengenai masalah soal. Sehingga harapan saya nanti semua guru itu bisa menggunakan soal HOTS sehingga siswa itu bisa terlatih untuk berpikir. Baik, itu saja Bapak pertanyaan yang saya ajukan. Sebelumnya terima kasih telah berkenan saya wawancara. Topik selanjutnya Bu, kegiatan penilaian hasil belajar bahasa Indonesia yang dilakukan guru belum menggunakan soal-soal berbasis HOTS. Di sini saya memiliki permasalahan mengenai guru belum menggunakan soal-soal bertipe HOTS dalam kegiatan penilaian hasil belajar. Menurut Ibu, apa saja faktor yang menjadi penyebab masalah tersebut? Faktor yang menjadikan penyebab guru belum memberikan soal bertipe HOTS itu kemungkinan yang pertama, guru tersebut belum tahu benar karakteristik tentang soal-soal HOTS. Terus yang selanjutnya mungkin guru itu juga punya pendapat atau pemikiran memberikan soal HOTS ke siswa itu
enggan. Karena apa? Soal-soal yang biasa-biasa saja ataupun tidak bertipe hot itu masih banyak siswa yang nilainya saja jelek. Mengapa harus diberikan soal-soal yang hot? Mungkin seperti itu. Bagaimana solusi yang dapat Ibu berikan terkait masalah tersebut? Nah, solusinya guru harus rajin untuk mencari pengertian ataupun karakteristik mengenai soal-soal hot, dan guru tersebut juga harus mencari dan menerapkan, berlatih dengan siswa memberikan soal-soal yang hot tersebut, sehingga siswa sudah terbiasa mengerjakan soal-soal yang hot, sehingga dia tidak kaget lagi dengan pemberian soal yang hot. Assalamualaikum, selamat sore Bu Lita. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Mei. Saya lanjutkan ke topik selanjutnya ya Bu, mengenai kegiatan Silakan. penilaian hasil belajar bahasa Indonesia yang dilakukan guru belum menggunakan soal-soal berbasis HOTS. Pertanyaan pertama Bu, apakah Ibu sudah menerapkan soal HOTS sebagai evaluasi pembelajaran di kelas Ibu? Oke, saya coba jawab dulu ya. Apakah saya sudah menerapkan soal HOT pada penilaian hasil belajar siswa saya? Kalau menurut saya secara pribadi, itu saya sudah menerapkan soal HOT. Sepengetahuan yang saya dapatkan, soal HOT itu di mana indikator soalnya di situ ada level kognitif HOT, mulai dari C4 sampai C6. C4 itu mulai dari menganalisis, mengevaluasi sampai create, dan jangan punya pemikiran bahwa soal HOTS itu adalah soal sulit, tidak. Tapi adalah tingkat berpikir anak yang bukan soalnya yang sulit, tapi tingkat berpikirnya yang lebih tinggi. Seperti dari namanya itu HOTS, High Order Thinking Skill. Bisa dilihat dari indikator soalnya. Di situ memuat level kognitif HOTS atau tidak, seperti itu. Kalau kesehariannya saya juga mengupayakan untuk soal-soal yang saya buat dalam evaluasi hasil belajar itu saya upayakan yang HOTS. Dalam proses pembelajarannya pun saya berupaya demikian meskipun masih dalam taraf belajar. Seperti itu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Apa saja yang menjadi faktor guru belum menggunakan soal HOTS sebagai evaluasi hasil belajar peserta didik? Ya, ini mungkin sedikit sudah saya singgung tadi. Faktor penyebabnya karena paradigma guru itu masih menganggap bahwa soal HOTS atau soal HOTS itu adalah soal yang sulit. Kita masih berpikir, alah, saake bocah, kasihan anak-anak kalau kita membuat soal yang HOTS, padahal soal HOTS itu bukan soal yang sulit, tapi soal yang tingkat berpikirnya bagi anak-anak itu tingkat berpikirnya lebih tinggi. Coba kita dari kita sendiri sebagai pendidik harus mengubah paradigma itu bahwa soal HOTS itu adalah soal yang sulit, tidak. Kita buatlah soal terbuka. Jadi anak-anak antara satu dengan yang lain itu bebas memberikan pendapatnya. Itu soal terbuka itu juga termasuk soal yang HOTS. Jadi paradigma guru dulu yang harus digiring bahwa soal HOTS itu bukanlah soal yang sulit. Tapi kita sebagai guru berpikir bagaimana kita bisa bisa menyajikan soal sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, namun di dalamnya ada level kognitif yang HOTS. Seperti itu. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana menurut Ibu solusi yang dapat diberikan terkait masalah guru belum menggunakan soal HOTS dalam kegiatan penilaian hasil belajar? Ya, karena menurut saya solusinya yang paling utama, kita sebagai guru harus tahu dulu level-level kognitif yang di posisi atau di grade high order thinking skill itu yang mana.
Yang evaluation itu yang mana? Yang masuk evaluasi itu mana saja? Yang masuk create atau C6 mencipta itu mana saja? Jadi kita tidak dalam artian sebagai guru, kalau saya orang Jawa bilang gedabiah, iki pokoknya angger wangil, angger sulit yaitu HOTS tidak. Yang pertama solusinya kita sebagai pendidik, sebagai guru harus tahu level kognitif di HOTS itu apa saja. Setelah itu kita harus belajar cara membuat soal yang HOTS itu yang seperti apa toh. Yang di dalamnya indikator soalnya harus ada level kognitif HOTS utamanya itu. Selain itu, HOTS itu tidak hanya digunakan sebagai evaluasi saja, tapi dalam proses pembelajarannya kita juga bisa menggunakan HOTS. Dalam proses pembelajarannya kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya pada level, mohon maaf, C1, mengingat, seperti itu saja tidak. Tapi lebih ke penerapan, lebih ke analisis, lebih ke evaluasi, itu seperti itu. Jadi tahu dulu mana toh level kognitif yang HOTS. Setelah tahu kita terapkan. Bagaimana toh kita buat soal yang HOTS itu seperti apa. Setelah soalnya bisa, level kognitifnya bisa, pada proses pembelajarannya pun kita bisa juga menerapkan HOTS. Baik Bu, itulah daftar atau pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Ya. Itu saja Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.